Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang hilaf mendukung Gibran sebagai wali kota. Tak hanya itu, Hasto juga mengibaratkan Gibran seperti sopir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan di Tol Halim. Menanggapi ucapan Hasto soal hilaf memilih dirinya sebagai wali kota Solo bahkan mengibaratkan dirinya seperti sopir truk yang masih di bawah umur, Gibran pun menyebut Hasto sebagai sosok yang paling top. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan Mas? Ya terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Oke lah. Ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya terima kasih. Pak Hasto paling oke. Ya. Mas. Sebelumnya dalam acara diskusi via daring pada Sabtu kemarin, Sekjen PDP Hasto Kristianto mengibaratkan Gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di Tol Halim. Hasto bilang untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia, apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks. Kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, ya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan. Ya seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya. Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Sekjen PDIP Hasto Kristianto berjiwa kerdil. Menurutnya Hasto tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada kompetitornya. Dengan pernyataan tersebut kami melihat Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect, ya, termasuk terhadap kompetitor. Membahas soal sindiran Sekjen PDP Hasto Kristianto kepada Gibran Rakabuming Raka, kita sudah bersama dengan pengamat politik dari Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan. Selamat petang Ibrahim. Baik Mas Burhan, apa yang Anda baca dari pernyataan Hasto Kristianto soal mengkaitkan pencalonan Gibran di Solo? Ya, saya menangkap suasana atau nuansa kemarahan, kekecewaan, kejengkelan yang luar biasa dari Sekjen PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena untuk kesekian kalinya Mas Hasto melontarkan serangan terbuka, kekecewaan terbuka, kemarahan terbuka kepada terutama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Sesuatu yang secara personal mungkin kita bisa memahami, ya, betapa Mas Hasto yang mungkin merasa partainya itu berjuang dari bawah hingga ujung, ya, mengusung Pak Jokowi termasuk juga putranya Mas Gibran sebagai wali kota Surakarta, maju sebagai wali kota, kemudian juga akhirnya untuk Pak Jokowi sampai pada tingkat presiden, itu terjadi perselisihan politik yang luar biasa yang memisahkan PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Meskipun lagi-lagi karena pernyataan ini seringkali diulang oleh Mas Hasto di ruang publik, ya, itu seringkali menimbulkan
semacam kesan bahwa Mas Hasto ini curcol ya, curhat colongan tak berkesudahan ya. Ini Bahkan ini murni dari pribadi seorang Hasto Kristianto atau ada mewakili suara hati dari Bu Mega kalau menurut Anda nih, Mas Burhan? Kecewaannya. tentu secara substansi ya, atau secara garis besar bisa saja pernyataan Mas Hasto ini menyuarakan suasana hati Ibu Mega yang kecewa. Tetapi dalam bahasa yang lugas tentu pernyataan yang disampaikan oleh Mas Hasto langsung dari dirinya ya. Meskipun garis besarnya mungkin mewakili suasana hati Ibu Mega, tetapi secara verbatim itu pernyataan yang dikeluarkan oleh Mas Hasto itu keluar dari Mas Hasto sendiri ya. Kita bisa menangkap Ibu Mega juga kecewa terhadap Pak Jokowi atau terhadap Mas Gibran ya. Tetapi analogi-analogi misalnya seperti Mas Gibran yang diibaratkan seperti supir truk yang menabrak ya di gerbang Tol Halim ya, kemudian juga khilaf mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota, itu saya kira kreativitas Mas Hasto. Ini bakal ada pengaruh pada dinamika saat ini nggak? Menyebutkan di tengah sengketa Pilpres yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi nih, Mas Burhan. Iya, saya kira lagi-lagi ini tidak lepas dari narasi yang selama ini disampaikan oleh sebagian faksi PD Perjuangan, terutama dari Mas Hasto ya. Dan kebetulan bersamaan dengan proses sidang MK yang lagi-lagi kalau misalnya paslon 03 yang mendukung Mas Ganjar, tim hukumnya terlalu fokus pada soal angka, itu terlalu jauh selisih antara paslon 02 dengan 01 atau 03. Jadi narasi yang dipakai, strategi sidang yang dipakai adalah narasi kualitatif yang mengaitkan keterlibatan Presiden Jokowi yang dianggap langsung atau tidak langsung membuat kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi narasinya narasi kualitatif, kemudian Mas Hasto coba mengaitkan posisi Mas Gibran sebagai putra presiden yang menjadi cawapres Pak Prabowo, dan kemudian dikaitkan dengan isu-isu terkait dengan kecelakaan di Tol Halim. Jadi kira-kira itu, meskipun lagi-lagi kalau itu disuarakan terus-menerus, orang bisa menganggap bahwa Mas Hasto sepertinya sedang selain sangat kecewa dan sangat marah, tetapi bisa juga menimbulkan kesan misalnya seperti yang disampaikan oleh senior jurnalis ya, Mbak Uni Lubis, yang menulis di akun Twitternya, yang mengatakan karena keseringan curcol bisa saja justru malah menimbulkan kesan bahwa Mas Hasto telat mikir ya, kenapa kemudian ujungnya mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota, kenapa baru sekarang kira-kira sadarnya. Yang menghangat Mas Burhan ada kaitannya juga dengan isu rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Apakah saling sindir ini atau bukan saling sindir, sindiran ini ada kaitannya dengan rencana itu? Nah, saya tidak tahu persis ya, tetapi memang sudah ada indikasi pertemuan Pak Prabowo dengan misalnya orang dekat Ibu Mega ya, Pak Oli, Gubernur Sulawesi Utara. Dan saya kira pertemuan keduanya tidak mungkin terjadi kalau misalnya Ibu Mega tidak mengetahui ya. Nah, apakah ini semacam pretext menuju pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Kita tunggu nanti. Tetapi dugaan saya, Ibu Mega dalam rangka bertemu atau menjajaki kemungkinan koalisi dengan Pak Prabowo itu sangat tergantung oleh relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi selama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih harmonis, dugaan saya kecil kemungkinan Ibu Mega berkoalisi dengan Pak Prabowo Gibran, karena bagaimanapun keduanya masih menjadi subjek untuk didiskusikan di MK, itu satu sisi. Yang kedua adalah masih ada figur Mas Gibran dan Pak Jokowi. Nah, lain soal kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, entah kapan, mungkin tidak dalam waktu dekat atau mungkin terjadi suatu waktu ya, itu baru kemungkinan PD Perjuangan melirik untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo. Tetapi sepanjang Pak Prabowo masih baik hubungannya dengan Pak Jokowi, dugaan saya kecil kemungkinan PD Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau dengan sindiran dari Pak Hasto ini menegaskan sikap dari PDP tetap di luar pemerintahan nanti. Iya, intinya begini Ibrahim, intinya Pak Hasto atau Ibu Mega secara khusus ya, ada kesan
mereka tidak punya masalah dengan Pak Prabowo, tetapi mereka masih menyimpan masalah dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya relasi Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo masih membaik, ya kemungkinan sulit untuk berharap Ibu Mega dan PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo, kecuali ya ada situasi tertentu yang membuat hubungan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo merenggang, dan di situ ya PD Perjuangan masuk. Dan saat Oke. yang sama Pak Prabowo juga merasa perlu untuk mendapatkan mitra koalisi baru. Baik. Just in case ada hubungan yang kurang positif di kemudian hari dengan Pak Jokowi. Tetapi sepanjang seperti sekarang, Ibrahim, sepertinya PD Perjuangan akan berada di luar atau berada di oposisi. Oke, Mas Burhan, terima kasih untuk insight-nya yang membaca soal sindiran dari Hasto Kristianto kepada Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, Mas Burhanuddin Muhtadi, Terima kasih, Ibrahim. Indikator Politik.